Ini adalah peralatan untuk bermain debus. Yang ini ada untuk memotong kayu. Ini ada berbagai macam golok dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Warta Indonesia News, ini kita kasih gambaran dulu. Ini sebelum acara dimulai. Ini adalah peralatan untuk bermain debus. Yang ini ada untuk memotong kayu. Ini ada berbagai macam golok dari kecil sampai yang gede. Dan ini ada palu. Ini penunggunya nih Pak Murjana. Golok beneran ya, bukan golok mainan. Dan ini tebu dan bambunya. Sebelum acara dimulai, ini memohon doa kepada Sang Maha Pencipta. Ya, ini benar-benar real dan tidak ada rekayasa kesepuannya. Dengan ini Pak siapa Pak? Sama Pak Alam. Oh, Pak Alam. Oh, ininya Pak Alam. Dari Sukabumi. Ini sedang memohon kepada Sang Maha Pencipta untuk agar supaya acara nanti tidak ada halangan satu apapun. Selamat menyaksikan. Ini anggotanya, kru-krunya. Kru debus dari Sukabumi. Kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Ya, Saya Rodi Ajat Subekti dari Warta Indonesia News. Oke. Di sini saya penggiat juga tentang seni dan budaya. Nah, ini tadi kan saya dari awal sampai akhir saya nonton pertunjukan. Ini anak buah saya panggilnya ya, anak buahnya Ki Alam yang dengan bermain debus. Kalau saya yang orang awam itu sebenarnya merasa takut. Tapi saya ingin tahu sebenarnya ini apa dan bagaimana sih trik atau apanya nih Pak Alam, coba Ki Alam. Jadi gini, kita pun salah satunya akan meluruskan Ya.
jangan sampai ada image ataupun judge dari orang-orang yang tidak paham ataupun yang sudah paham mengenai tentang seni tradisi debus ini, wabil khususnya debus ini adalah sebuah trik ataupun rekayasa. Ya. Berbicara debus ini, seni debus ini adalah seni peninggalan leluhur kita yang perlu kita jaga dan lestarikan. Dan dulu pada masa pada zaman Kesultanan Banten waktu itu, Ya. intinya seni debus ini adalah salah satu alat untuk menyiarkan ataupun syiar agama Islam dan untuk melawan para penjajah, menjadikan sebuah shock terapi bahwa orang-orang daerah itu luar biasa. Walaupun hanya mengandalkan golok ataupun bambu runcing, tapi dia mampu melawan para penjajah. Salah satu. Kedua, kita pun harus menghilangkan tentang penilaian daripada rekan-rekan ataupun teman-teman yang di luar. Oh, trik mah bohong. Debus mah bohong. Debus trik. Dulu ini debus ini pure debus. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, maka debus ini jadi alat untuk menghibur. Nah, dari seni bukan seni, dulu tuh hanya debus, pure debus, tidak ada bahasa seni. Ketika dengan perkembangan zaman keluarlah seni karena ini lebih menghibur. Nah, analoginya seni ini itu monggo, mau pakai trik monggo, mau pakai rekayasa monggo, tapi ini tidak menghilangkan marwah debusnya. Karena debus yang aslinya itu benar-benar debus tanpa trik dan itu bisa dibuktikan. Ki Alam, kalau boleh saya tahu, kita untuk semua biar tahu, kalau debus itu ada nggak sih yang bermain dengan trik? Atau kalau bukan trik itu seperti apa sih? Jadi gini, jadi banyak orang yang bilang, oh debus ini ada trik katanya, ada permainan. Intinya yang dibilang trik itu bukan bohong, tapi ada modifikasi. Ada modifikasi tentang ketajaman. Yang awalnya alat ketajaman gitu. Alatnya itu bisa 100%, ini ketajamannya hanya 75%. Seperti itu. Karena ini lebih ke seni. Ini kalau mau izin Ki Alam, biar meluruskan, kalau yang Ki Alam mainkan dengan tim, ya mungkin saya bilang tim, atau anak-anak ini adalah yang tadi pemain-pemainnya, itu seperti apa sih? Kalau yang kami lakukan di sini pure debus ya, pure debus. Nah, tujuan kami di sini bukan ingin mempertontonkan kesombongan, pengen dilihat orang sakti, karena ya adalah orang yang namanya orang sakti, orang kuat. Tapi kami di sini pure melestarikan budaya peninggalan leluhur. Nah, yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Karena itu tadi, jangan sampai budaya tradisi ini di zaman era digital ini, jangan sampai budaya tradisi ini kalah dengan budaya-budaya digital. Ya, Ki Alam, mungkin tentang original, mungkin ya dibilangnya original kan, bukan apa namanya, bukan trik ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih sekilas? Kenapa? Kalau yang real itu, yang namanya golok itu sebelum kita pakai itu kita inin dulu ke kertas. Coba. Ketika ini golok diinin ke kertas, kalau settingan itu nggak mungkin bisa. Tapi ini kita sebelum kita main, kita coba dulu ke kertas, tebu ataupun ke tebu atau benda keras. Yang penting intinya kita mengecek bahwa apa yang kita pakai itu. Nah, saya potong Ki Alam. Ini sebenarnya saya masih penasaran. Kalau untuk Ki Alam itu sebenarnya bagaimana sih untuk untuk biar tidak nembus ke kulit? Itu apa sih ini caranya gitu? Sebenarnya bukan nembus ke kulit. Kenapa? Anak-anak yang tadi disaksikan mungkin sampai berdarah. Ada yang berdarah-darah ya. Itu bukan berarti kalau ada berdarah-darah berarti otomatis ini masih kena dan tembus. Tapi dengan seizin Allah yang
tadinya luka itu bisa kembali utuh. Ya. Dan itu bukan kehendak kita, tapi kehendak yang maha kuasa. Iya, saya sih kita paham karena ada yang namanya debus kering, debus basah, mungkin seperti itu. Nah, yang ini sekali lagi yang ingin saya tanya, sebenarnya saya penasaran, tapi ini Ki Alam sebenarnya jawabnya ini rada ini nih. mohon maaf. Apakah ya ini mohon maaf sekali, pertanyaan saya mungkin rada kasar sedikit. Apakah ini dengan bantuan maaf atau jin atau setan atau seperti apakah? Enggak, intinya gini, menurut saya yang namanya ilmu itu tidak ada ilmu hitam, Ya. ilmu putih, apalagi kita meminta ke jin ataupun apalah modelnya. Yang jelas kita meminta keselamatan, tidak ada lain dan tidak bukan hanya kepada yang maha kuasa. Kenapa? Manusia itu nggak ada yang kebal, nggak ada yang jago, tapi ketika kita meminta keselamatan pada waktu kita main kepada yang maha kuasa, insya Allah ketika kita meminta dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita minta Allah akan mengabulkannya. Minta aja begitu ya. Tuh. Siap. Ki Alam, ya, Ki Alam, ini kan dari Sukabumi ya. Terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan kita untuk menjadi wacana atau wawasan buat kita semuanya, bahwasanya debus itu adalah murni dan real. Ini adalah permintaan. Itu bahasa di Belanda. Ya, Debris, debris itu debus. ya, Kemarin saya main di hotel sama orang-orang Haiti. Haiti ya. Nah, sampai sekarang di Belanda masih jatuh dulu. Dan sekarang lagi diteliti. Mau teliti nggak? Oh. Apa ya? Mau teliti. Coba tanya dong ini. Abang tanya nih. Ya. Lihat nggak? Ya, Nih. ya, Ada matanya nggak? ya, asli gitu ya. Asli. Ada. Ya, asli. Nggak settingan. Ya, Ya iya. ya. Nah, itu. Siap. Biar nanti kirim ke Pos Merah. Siap. Yang penting intinya gini, hanya kami dari para penggiat budaya, hanya satu pesan kami untuk rekan-rekan di luaran sana, ikuti zamanmu, tapi jangan pernah kau tinggalkan budayamu. Budaya. Karena budaya kita merupakan harga diri bangsa dan martabat bangsa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Nah, inilah pesan yang singkat tapi sangat bermakna sekali untuk Ki Alam. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan saya hargai sangat, saya apresiat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kelestarian dan budaya bangsa kita. Terima kasih. Saya Rudi Ajat Sukti dari Warta Indonesia News. Selamat sore. Terima kasih Ki Alam.